Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Kota Salindri. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam pembuatan rangkaian listrik sederhana menggunakan aplikasi PET. Yang pertama, identitas proyek. Tujuan adanya proyek ini adalah 1. Merancang rangkaian listrik sederhana. 2. Menghitung besar arus listrik dalam kawat penghantar. Ketiga, menganalisis hubungan antara kuat arus dan beda potensial listrik. Yang keempat, menghitung energi dan daya listrik. Yang terakhir, menghitung biaya pemakaian listrik. Next, kita membahas tentang alat dan bahan yang digunakan dalam proyek ini. Yang pertama adalah simulasi PET, yang berfungsi sebagai membuat simulasi listrik statis dan dinamis. Yang kedua, kabel, yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya elektron dan arus listrik. Yang ketiga, berfungsi sebagai sumber energi. Yang keempat, lampu sebagai hambatan. Yang kelima, ampermeter sebagai alat ukur arus listrik. Timeline kegiatan. Hari Selasa 13 April 2021, saya menyiapkan alat dan bahan. Kemudian saya membuka aplikasi PET dan merancang listrik statis dan dinamis. Pada hari yang sama juga, saya menganalisis hasil pembuatan listrik sederhana dari aplikasi PET. Kemudian saya mengerjakan lembar kerja mahasiswa. Pada hari Rabu 14 April 2001, saya membuat video presentasi. Setelah membuat video, saya mengupload di YouTube. Dan pada hari Kamis 15 April 2021, saya mengirim LKM. Laksanakan kegiatan. Pada kegiatan pertama, kita membuat rangkaian listrik tertutup dan rangkaian listrik terbuka. Yang pertama, membuka aplikasi PET. Yang kedua, rangkailah komponen-komponen seperti kabel, baterai, lampu pada aplikasi PET. Yang ketiga, capture kegiatan tersebut dengan lampu menyala dan lampu yang tidak menyala, dan bandingkan keduanya. Yang keempat, bandingkan aliran elektron pada kedua rangkaian tersebut dan tuliskan hasilnya di tabel hasil pengamatan. Yang kelima, klik tampilan arus konvensional dan amatilah arah arusnya dan tulis hasil pengamatanmu. Pada kegiatan 2, kita mengukur kuat arus listrik. Yang pertama, tambahkan ampermeter pada rangkaian yang tadi kita buat, lalu ukur kuat arus listriknya dan amati nyala lampunya. Tulis pada tabel pengamatan. Yang ketiga, capture rangkaian dan beri nama rangkaian A. Yang keempat, lakukan modifikasi terhadap rangkaian A dengan cara menambahkan jumlah tegangan pada baterai, seperti 1,5 volt, 3 volt, 4,5 volt, dan 9 volt. Beri nama rangkaian B, C, dan seterusnya. Kelima, ulangi langkah 2 dan 3 pada setiap rangkaian. Keenam, hilangkan baterai dari rangkaian, kemudian sambungkan kabel dan tutup saklar. Amati keadaan lampu dan saklar tersebut. Pada kegiatan ketiga ini, kalian dapat membuka aplikasi PET dan membuat rangkaian seperti yang telah disediakan. Selanjutnya, pasangkan ampermeter dan voltmeter secara bergantian untuk mengukur besarnya kuat arus dan tegangan listrik. Kemudian, tuliskan hasil pengukuran pada tabel hasil pengamatan. Tentukan daya dan energi pada setiap rangkaian menggunakan formula yang tertera pada tabel hasil pengamatan. Produk yang dihasilkan. Hasil pengamatan kegiatan pertama. Hasil pengamatan kegiatan 2. Dan yang terakhir, hasil pengamatan kegiatan 3. Yang terakhir, analisis dan kesimpulan. Yang pertama, rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu? Rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu adalah rangkaian listrik tertutup. Yang kedua, bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup?
Arus listrik mengalir karena pada ujung-ujung rangkaiannya ada perbedaan potensial listrik yang diberikan oleh baterai sebagai sumber tegangan. Ujung kawat penghantar yang memiliki banyak elektron atau terhubung dengan kutub negatif baterai dapat dikatakan memiliki potensial listrik yang rendah, sedangkan ujung kawat penghantar lainnya yang memiliki sedikit elektron atau terhubung dengan kutub positif baterai dapat dikatakan memiliki potensial yang tinggi. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arah aliran elektron adalah sebaliknya, yaitu dari potensial rendah ke potensial tinggi, dengan kata lain dari kutub negatif ke kutub positif. Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik sehingga lampu dapat menyala. Sambungan dari baterai, lampu dan kabel terhubung satu sama lain sehingga rangkaian tersebut akan menghasilkan nyala lampu. Pada rangkaian listrik tertutup, arus listrik akan mengalir dan lampu menyala. Ketiga, bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan. Perbandingan tegangan terhadap kuat arus listrik disebut hambatan listrik. Semakin besar hambatan dengan tegangannya tetap, maka semakin kecil kuat arus listriknya. Keempat, jika jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar 0,6 C dan arus mengalir pada kawat penghantar selama 60 detik, berapakah jumlah arus yang mengalir pada kawat? Seperti ini. Kelima, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara besarnya tegangan dan kuat listrik. Seperti ini. Berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik? Hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik adalah tegangan listrik dipengaruhi oleh besar kecilnya arus listrik yang mengalir. Sehingga semakin besar tegangan, maka arus listrik semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil tegangan, maka semakin kecil pula kuat arus listrik. Nomor 7, hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Seperti ini. Berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara kuat arus dan energi listrik? Hubungan antara kuat arus dan energi listrik adalah semakin tinggi kuat arus yang diberikan, maka energi listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, jika kuat arus lemah, maka energi listrik yang dihasilkan akan rendah. Next, nomor 9. Sebuah heater digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan sebesar 24 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Jika heater menyala selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Jawabannya seperti ini. Pada lampu pijar tertulis 220 volt per 100 watt. Apabila lampu tersebut terus menyala dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi, tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021. Seperti yang ini. Kesimpulan. Berdasarkan seluruh kegiatan yang dilakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa besar kecilnya aliran listrik, aliran elektron, tegangan, dan kuat arus listrik akan mempengaruhi besar kecilnya energi listrik yang dihasilkan. Rangkaian tertutup dapat mengalirkan arus listrik sehingga lampu dapat menyala. Sambungan dari baterai, lampu, dan kabel terhubung satu sama lain sehingga rangkaian tersebut akan menghasilkan nyala lampu. Pada rangkaian listrik tertutup, arus listrik akan mengalir dan lampu menyala. Saya juga dapat menghitung energi dan daya listrik serta biaya pemakaian listrik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.